Yesus yang menjadi satu-satunya harapan hidup kita. Mungkin kadang kala kita merasa jenuh,
Biarlah Tuhan, pujian penyembahan sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, boleh berkenan di hatinya Tuhan, boleh menyukakan hatinya Tuhan, sebab ini kerinduan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, biarlah Tuhan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari Kau urapi setiap kami di tempat ini pribadi lepas pribadi Tuhan tanpa terkecuali, biar setiap kami boleh benar-benar mengerti Tuhan apa yang akan disampaikan, firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar urapan yang dari surga turun atas hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar dapat berkata-kata Tuhan melalui Roh-Mu sendiri yang bekerja atas hamba-Mu ya Tuhan, sehingga yang disampaikan hamba-Mu adalah berasal dari hati Tuhan sendiri, dan kami boleh mengerti. Bahkan lebih dari itu Tuhan, kami mau belajar untuk melakukan firman Tuhan, sehingga setiap orang boleh melihat bahwa di dalam hidup kami ada pribadi Kristus yang sejati, yang nyata, yang hadir, yang bekerja di hidup kami. Nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan tinggi, dan nama Tuhan semakin besar, kami semakin kecil. Nama Tuhan yang semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kembali kita di rumah Tuhan menguduskan hari Sabat. Biarlah kita dengan penuh iman sekali Yesus tetap Yesus seumur hidup kita. Dan pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Dan sebelumnya ketika minggu kemarin saya mengikuti penyelaman rohani dan banyak hamba-hamba Tuhan yang terkumpul dari Surabaya, dan kebetulan panitia menyediakan akomodasi dan suatu tempat yang luar biasa di Fasa Hotel, di mana menjadi favorit dari Pak Jokowi menginap kalau di Surabaya. Oleh karena ada hamba Tuhan yang mengenal owner dari hotel sehingga dapat diskon spesial. Dan ketika berkumpul dengan hamba Tuhan, beberapa mantan pengerja ya, yang pernah praktek di tempat ini bisa berfellowship dan sempat ngobrol-ngobrol, berapa menitipkan salam untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Misalkan ada Pendeta Basri Utapia, ada Ibu Emi di Maumere, Pak Basri, sekarang Pendeta Basri di Sulawesi Utara, ada Pak Ruli, ada Ibu Sabrina, ada beberapa, cukup banyak Bapak Ibu. Dan nurani Tuhan mereka di ladang Tuhan masing-masing, mereka tetap terus bekerja untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan-Nya. Dan firman Tuhan pagi hari ini adalah, kita melihat di sini adalah kekuatan dalam tekanan. Ya, sekali lagi kita harus memiliki kekuatan ketika kita menghadapi tekanan. Dan kebenaran firman Tuhan di dalam Pemazmur, yaitu di dalam Pemazmur pasal 42, Pemazmur pasal 42 ayat 4, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Pemazmur mengingatkan kepada kita. Pemazmur atau Mazmur adalah hal yang terpenting ketika Alkitab. Apabila tanpa Mazmur, tentunya kita sebagai orang yang hidup di masa saat ini tidak ada handbook untuk kita mendapatkan petunjuk bagaimana kita menghadapi segala tantangan yang harus kita hadapi. Dan bersyukur kita bisa membaca ayat-ayat Mazmur yang sangat membantu kita, menguatkan iman kita,
kalau kita menghadapi situasi apapun. Dan kita melihat bagaimana hal yang kita sudah baca tadi, kita juga belajar. Jadi dengan kita memiliki kekuatan untuk kita menghadapi tantangan, tekanan, bahkan ketika kita mengalami stres, kita percaya kita harus keluar dari jebakan, harus keluar dari perangkap hal yang sesuatu yang tidak mengenakan, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan. Dan sebagai orang percaya kita juga harus sadar bagaimana selama kita hidup ini kita harus mencapai kebahagiaan. Kalau orang dunia bisa, mengapa anak-anak Tuhan tidak bisa? Ya, kita melihat sini ada negara, suatu kawasan di Skandinavia. Bagaimana ada 5 negara, ada Finlandia, Islandia, ada Denmark, ada Swedia. Ya, jadi ada 5 negara. Mereka setelah disurvei, mereka sebagai kawasan yang dapat berbahagia, dan mereka membagikan ada 5 riset. Yang pertama hige, ya, yaitu kesenangan jiwa. Tidak perlu terus-menerus mempersalahkan diri saat melakukan kesalahan. Ya, Bapak Ibu pernah gagal dalam usaha, dalam suatu hubungan gagal. Ya, kita tidak terintimidasi dengan kegagalan itu, tapi kita mampu move on, melangkah ke depan, melihat masa depan, sehingga kita tidak terpuruk atau terperangkap dengan kegagalan atau kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Bagi anak-anak Tuhan, kita percaya ketika kita terus bisa bangkit, sama seperti Raja Daud ketika dia sudah jatuh dalam dosa, ketika dia bersinah dengan istri Uria, dia tidak terjebak, tetapi dia meminta pengampunan dari Tuhan, dan Tuhan melupakan memberikan pengampunan sehingga dia mampu berjalan ke depan dengan baik. Kemudian melakukan, artinya tepat atau optimal kesehatan dan keseimbangan tubuh. Bagi anak-anak Tuhan tentunya kita harus ada balance dalam kehidupan antara kesehatan dan keadaan tubuh yang mungkin harus kita jaga selama kita masih hidup. Ya, ketika saya bertemu sahabat Tuhan di Surabaya, Om Paulus Walmite, ya masih usia 70-an lebih, tetapi masih energik, masih bersemangat, hingga menjadi contoh untuk tetap jaga kesehatan sehingga tetap melayani Tuhan dengan maksimal. Dan inilah sebagai orang percaya sekali lagi tetap menjaga bahwa tubuh kita adalah tubuh baik Allah yang harus kita pelihara, hingga kita ketika kita di masa-masa lansia kita tidak tersiok-siok atau dengan ada kemerosotan tubuh kita menjadi beban, karena kita selama apa yang kita tabur mungkin di masa-masa muda, kita jangan sampai tua di masa tua kita, akhirnya keadaan kita ya membelenggu kita. Dan biarlah kita belajar dari kalau di negara Skandinavia, anak-anak Tuhan belajar ya, meskipun negara Skandinavia penduduknya mungkin banyak yang ateis atau yang tidak beragama, tetapi mereka mampu mewujudkan kebahagiaan. Yang ketiga ada sisu, yaitu bertahan hingga akhir saat menghadapi tantangan hidup. Ya, dan sebagai orang percaya kita sadar bagaimana ketika 2 Timotius di dalam 2 Timotius bagaimana kita harus bertani mencapai garis akhir, hingga apabila ada tekanan tantangan kita tidak akan tetap lanjutkan pertandingan dengan iman, dengan baik. Dan sebagai orang percaya kita sadar ketika kita bertahan dan mampu menaklukkan tantangan yang setiap hari ya sering kali muncul, ya masalah 1 muncul, kemudian masalah 2, masalah 3 selanjutnya yang seharusnya kita mungkin bisa mengatasinya. Kita jangan sampai ya tidak mencapai garis finishing well dengan baik. Dan biarlah anak-anak Tuhan sekali lagi tetap melanjutkan pertandingan yang semangat dan penuh iman, mampu melanjutkan pertandingan dengan baik. Apalagi di suatu situasi tantangan
dalam kehidupan saat ini, yang mungkin keadaan dunia yang tidak pasti, tetapi kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan untuk kita tetap bertahan di setiap musim apapun yang terjadi, karena Tuhan Yesus bersama kita. Kemudian Vika mengajarkan untuk beristirahat sejenak dari beban tekanan hidup yang kita hadapi. Ya, salah satu yang dilakukan anak Tuhan ketika beristirahat atau rest, yaitu menguduskan hari Sabat. Ya, datang ke rumah Tuhan dengan menguduskan hari Sabat sebagai bentuk untuk kita beristirahat. Kita belajar dari bagaimana Allah yang sudah menciptakan, Dia pencipta dari 7 hari yang Dia kerjakan, Dia menyisakan 1 hari untuk beristirahat. Dan tentunya sebagai ciptaan, kita belajar dari pencipta kita, yaitu Allah. Dan di dalam Kejadian Bapak Ibu bisa membaca bagaimana Allah beristirahat. Dan tentunya kita belajar untuk kita menyisakan waktu untuk menguduskan hari Sabat. Ada suatu hal yang baik untuk mengurangi tekanan hidup. Melalui firman Tuhan kita diteguhkan, melalui firman Tuhan kita diingatkan untuk mengencourage kita, sehingga kita bisa belajar untuk kita dengan waktu yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah hal yang tidak sia-sia. Dan selanjutnya melikir, yaitu berarti kebahagiaan. Dan ada beberapa poin yang bisa Bapak Ibu lihat bagaimana salah satunya ada kebersamaan, yaitu melalui komunitas, hal yang baik, hal yang positif, kebersamaan tentunya akan didapatkan. Mungkin komunitas keagamaan atau komunitas sama-sama hobi, ya, misalkan hobi untuk bersepeda, tentunya akan meningkatkan, akan membuat jiwa ini segar, disegarkan. Kemudian ada uang, kesehatan, kebebasan, dan kepercayaan, kebaikan. Dan sebagai anak-anak Tuhan tentunya dengan adanya uang tentunya kita jangan terlalu menjadi mamon, tetapi kita bisa menjaga keseimbangan. Kemudian dengan kesehatan, tetaplah kita menjaga kesehatan kita, sehingga kita mempersembahkan kesehatan kita untuk memuliakan Tuhan selama kita diberi nafas oleh Tuhan. Dan kebebasan yang terkendali tentunya harus dilakukan anak-anak Tuhan, bukan bebas yang di luar kehendak Allah, tetapi kebebasan yang benar-benar bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kebaikan tetap kita kerjakan dengan melakukan hal yang sesuatu yang Allah menjadi kehendaknya. Kita tetap melakukan, ya, apa yang harus kita kerjakan. Misalkan Bapak Ibu menabur, tentunya suatu saat akan menerima tuayan dari Tuhan. Hal-hal yang baik yang bisa kerjakan Bapak Ibu, banyak hal tentunya, sehingga selama kita hidup, sekali lagi kita harus mewujudkan kebahagiaan. Dan tentunya kebahagiaan yang bersama dengan Kristus. Inilah bagaimana orang di negara Skandinavia mereka bisa memiliki kebahagiaan. Tentunya anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, kita terus mau mewujudkan kebahagiaan. Ya, kalau sebentar wanita akan pergi ke Ambarawa sebagai bentuk kebersamaan dalam suatu komunitas di gereja di tempat ini. Hal yang positif yang bisa dilakukan tentunya untuk sesuatu hal yang akan didapatkan. Mungkin kalau istilah saat ini sebagai healing yang bersifat rohani, tentu akan meningkatkan jiwa. Ya, beberapa lansia juga ikut, ya, tentunya hal yang positif yang dikerjakan. Dan selanjutnya saya bagikan bagaimana sekali lagi kita harus kuat di dalam tantangan, di dalam kehidupan apapun yang terjadi, musim apapun yang terjadi. Ada hal yang perlu Bapak Ibu pelajari. Yang pertama, rumus T plus R sama dengan H. T adalah tantangan. Dan setiap kehidupan pasti Bapak Ibu akan melewati tantangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa 10% hidup ini terdiri dari suatu kejadian. Hingga dalam 10% kejadian yang Bapak Ibu hadapi,
ya mungkin hari ini dan hari-hari selanjutnya terus akan bermunculan 10%. Tapi 90% ini adalah respon. Mari kita lihat bagaimana H plus T plus R respon. Responnya bisa positif atau respon negatif. Tentunya Bapak Ibu yang akan melakukan hal tersebut dan juga menjadi free will, kehendak bebas. Dan kita melihat bagaimana ketika terjadi tantangan, Bapak Ibu memiliki respon positif atau negatif. Dan apabila Bapak Ibu menghadapi suatu keadaan stres, ya, ketika menghadapi suatu kejadian, apakah Bapak Ibu saudara sekalian bisa memanage keadaan hati ini? Apabila hal yang positif dilakukan, tentunya stres tersebut akan dikelola dengan positif menuju kebaikan. Contohnya dengan usaha yang positif. Mungkin tadi pagi Bapak Ibu sebelum beribadah menghadapi suatu keadaan yang stres, ya, mau beribadah atau mau jalan-jalan atau mau keluar kota, ya, hingga diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Tetapi karena bisa mengelola usaha yang positif, lebih memprioritaskan untuk hal yang baik di hadapan Tuhan, tentu hal positif dilakukan. Kemudian ada peningkatan diri. Bapak Ibu mungkin sekolah S1 tidak cukup, terus S2, tentu hal yang baik dilakukan. Peningkatan diri untuk upgrade sehingga sesuatu positif bisa didapatkan. Dan relax dengan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan dengan traveling atau dengan melakukan healing segala saat ini untuk bisa mengelola keadaan stres jadi positif, atau dengan olahraga, ya, hingga ketika berolahraga tentunya mendapatkan tidak hanya tubuh yang sehat tetapi jiwanya disegarkan. Dan yang terakhir dengan berdoa, suatu kegiatan rohani yang sangat baik tentunya di hadapan Tuhan. Inilah bagaimana ketika reaksi positif yang Bapak Ibu kerjakan akan mendatangkan hal yang baik. Apabila hal negatif dari reaksi negatif yang Bapak Ibu kerjakan, apabila menghadapi tekanan atau stres, akan memiliki pikiran yang negatif atau sulit fokus dalam berpikir, hingga ketika dalam menghadapi suatu tekanan, ya, ada kekhawatiran, kecemasan, atau mungkin, ya, menggerutu kepada Tuhan, atau mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak menolong, sehingga Bapak Ibu saudara sekalian sudah mulai undur dari Tuhan, atau merasa frustasi, ya, hingga mulai depresi atau menghadapi gangguan, ya, sulit susah tidur, atau mungkin mulai panik, atau mungkin mulai, ya, cara bicara tidak terjaga, yang mudah sensitif, mudah emosi sehingga mengeluarkan kata-kata kasar, ya, mengeluarkan kata-kata binatang, ya. Hal yang inilah yang harus dijauhkan sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian tawar hati, ya, suatu kekeringan, ya, kalau minggu kemarin hamba Tuhan dari Cirebon menyampaikan firman, kita harus jangan sampai kering cara rohani. Dan tentunya salah satunya itu tawar hati yang harus kita jaga untuk kita tidak tawar hati. Dan gangguan kejiwaan, cara mental kita harus terjaga, ya. Ketika kita menghadapi tekanan, ya, sesuatu hal yang mungkin akan Bapak Ibu hadapi. Kalau mungkin hari ini Bapak Ibu tidak menghadapi, mungkin minggu ke depan atau tahun ke depan akan terjadi, Bapak Ibu, suatu hal keadaan yang Allah izinkan terjadi. Apa respon yang Bapak Ibu kerjakan? Tentunya terserah Bapak Ibu lakukan. Apabila benar firman Tuhan diingatkan kembali, kita harus menghadapi, mempunyai respon yang positif apabila kita menghadapi suatu peristiwa. Kemudian gangguan kesehatan, ya, banyak anak-anak Tuhan, ya, karena pikiran yang tidak bisa dijaga, terkontrol, sehingga mengganggu kesehatan, ya.
Mungkin karena seseorang mengalami stroke ringan karena berpikir keras, ya, karena dia perhadapkan suatu keadaan yang terjadi kejadian, ya, misalkan dengan anaknya mungkin ya selalu bertengkar sehingga tidak bisa untuk terlepas dari pikiran tersebut sehingga menghantui pikiran, akhirnya tidak terbebas dan seharusnya bisa membuang sampah-sampah dalam pikiran tersebut, tetapi karena masih menyimpan, men-saving memori, sampah-sampahnya masih disimpan sehingga tidak terbebas, akhirnya mengalami gangguan kesehatan. Dan inilah anak Tuhan diharapkan Allah menginginkan kita untuk terbebas dari reaksi negatif, sehingga apabila menghadapi tantangan, tekanan atau stres, kita bisa melakukan hal yang positif yang bisa kita kerjakan. Selanjutnya, sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ya, inilah firman Tuhan di dalam Amsal. Bagaimana kita harus jangan tawar hati apabila menghadapi tekanan, tantangan, kesesakan atau stres. Kita harus tetap membebaskan dari tawaran hati, sehingga kekuatan kita semakin besar untuk menghadapi atau menaklukkannya. Dan selanjutnya, bagaimana sekali lagi diharapkan apabila Bapak Ibu melihat gambar ini, bagaimana ketika keadaan stres semakin tinggi, tentunya akan melemahkan performa, ya, performa yang Bapak Ibu kerjakan. Tentunya apabila di dalam suatu kondisi stres yang semakin memuncak, jangan sampai breakdown atau jatuh, hingga apabila Bapak Ibu tidak terlepas dari bisa mengatur atau memanage stres, sehingga akan merugikan kesehatan. Banyak penyakit, ya, ada vertigo, ada insomnia atau beberapa penyakit jantung karena tidak bisa membebaskan dari stres. Sekali lagi, anak-anak Tuhan diharapkan membebaskan dari belenggu-belenggu yang ada, beban yang mengikat, harus terbebas Bapak Ibu, ya, sehingga Bapak Ibu tetap terjaga, tetap sehat di masa tuanya, tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dia tetap menggunakan waktu untuk mempermuliakan Tuhan dengan maksimal. Lanjutnya kita belajar juga dari Elia, bagaimana Elia juga sempat diperhadapkan dengan keadaan stres. Ya, bagaimana di dalam satu raja Bapak Ibu bisa membaca ketika keadaan Elia di zaman Raja Ahab, bagaimana Raja Israel tersebut yang menyembah berhala dan juga diperhadapkan dengan Ratu Yezebel yang membuat sempat Raja Elia, Nabi Elia frustasi. Tetapi ketika Tuhan melawat Nabi Elia yang bisa keluar dari jebakan, dari suatu keadaan yang membuat sebelumnya dia stres atau sempat menghadapi tekanan yang luar biasa, hingga dia sempat ingin mati, ingin secepatnya dipanggil oleh Tuhan karena keadaan yang dihadapi. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kita apabila menghadapi tekanan, biarlah dua langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita tetap berdoa dan menyembah Tuhan. Dan sekali lagi di dalam Pemazmur dikatakan, curahkanlah isi hatimu kepada Allah. Ya, kita tetap curhat pada Tuhan. Kita mungkin boleh curhat kepada orang lain, ya, dengan orang lain, ya, untuk memberi motivasi atau penguatan. Tetapi beberapa orang mungkin bocor mulutnya sehingga hal yang positif tidak didapatkan. Inilah yang harus kita kerjakan, bagaimana kita lebih baik mencurahkan isi hati kepada Allah, karena Allah sumber kekuatan kita. Allah memberikan pengharapan, memberikan kelegaan apabila kita berdoa dan menyembah di dalam hadirat-Nya. Dan segala tantangan yang Bapak Ibu hadapi, segala kesulitan yang Bapak Ibu hadapi, tetaplah berdoa dan bergumul kepada-Nya. Ya, apabila Bapak Ibu menemukan jawaban dari Allah, Allah akan memberikan
pertolongannya sangat akan membuat kita kelegaan dan kebahagiaan dalam hati. Dan sekali lagi tetaplah berdoa dalam setiap keadaan. Mungkin masa-masa ini kita yang hidup di Indonesia ini mengalami ketidakpastian, ya, perekonomian naik turun mungkin, tetapi kita tetap di dalam hadirat. Kita tetap berdoa, meminta kekuatan dari Allah untuk tetap kita bisa mengatasi atau bisa melewati. Dan Tuhan tetap akan menyertai kita, dan Roh Kudus tetap memberikan kekuatan. Dan yang terakhir, bagaimana kita tetap merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan memahami firman Tuhan. Dalam Matius katakan, Yesus berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan di dalam Yohanes dikatakan, Yesus berkata juga, jangan gelisah hati. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami kegelisahan, atau mengalami gundah gulana, atau mengalami letih lesu, atau berbeban berat. Serahkanlah kepada Tuhan. Dia satu-satunya penolong bagi kita dalam keadaan apapun yang Bapak Ibu hadapi. Tetaplah percaya, tetaplah memiliki optimis di dalam Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan akan menyatakan kebaikannya, Tuhan akan menyatakan pertolongannya, cepat atau lambat. Dia akan bekerja dalam kehidupan kita. Inilah seri firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita mampu memanage, mempunyai reaksi yang positif apabila kita menghadapi tekanan apapun, hingga apabila hari ke depan kita tetap mengerjakan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Dan jangan menyerah dalam pesimis atau mungkin memiliki suatu tindakan yang akan keluar di jalurnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan bekerja. Mintalah kekuatan Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian, tetap percaya bahwa di dalam tangannya ada suatu kelegaan yang akan kita dapatkan. Dan sekali lagi, dan buatlah Allah bangga ketika nanti kita mati dan kita bertemu dengan Tuhan. Dia akan bangga bahwa kita selama hidup mampu menghadapi kesulitan, antang, kesukaran apapun, karena kita tampil jadi pemenang di hadapannya. Kemudian memain musik untuk maju depan. Kita akan menyanyikan lagu Kau Bersamaku. Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini dalam penulisan bahwa Dia bersama kita, Dia selalu menyertai kita. Hanya Yesus yang memberi jawaban dalam kehidupan kita. Apapun yang Bapak Ibu hadapi, biarlah Bapak Ibu tetap dijalankan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang positif di hadapannya. Mari kita bangkitkan diri Bapak Ibu.
kepada-Mu Tuhan. Roh Kudus sempurnakan firman-Mu, biarlah melalui kebenaran firman-Mu Engkau menerangkan di dalam hati kami semua, sehingga tetap kuat menghadapi tekanan, tantangan apapun yang kami hadapi. Roh Kudus menyertai kami semua, dan kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Suci dan berkah. Inilah tangan-tangan yang terangkat Tuhan, dan sekali lagi kami meminta Allah memberkati kami dengan berkat mujizat-Mu Tuhan, dan rahmat-Mu menyertai kami. Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih sayang dan cinta kasih-Nya, dan Roh Kudus dalam pengurapannya akan selalu menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.